Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Kitty di SDS Sakura. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semakin bahagia, sukses, mulia. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi. Nah teman-teman, kita belajar matematika. Matematikanya sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Sebelum-sebelumnya teman-teman sudah belajar pecahan, ini pecahan berapa, lalu juga menyederhanakan pecahan dari pecahan yang besar menjadi lebih sederhana. Nah sekarang giliran Bu Kitty menyampaikan cara membandingkan pecahan. Jadi teman-teman kalau menemukan dua pecahan lalu dua pecahan tersebut itu nilainya berbeda, kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah sekarang kita mulai ya. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kalau di buku paket itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, menggunakan gambar. Yang kedua, menggunakan garis pecahan, kayak garis bilangan pecahan. Dan yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan tersebut. Nah, yang pertama, menggunakan gambar. Bila teman-teman menemukan gambar seperti ini kita langsung bisa bandingkan. Ya, lihat, kita bandingkan satu persatu. Gambar yang pertama, kita buat pecahannya dulu, bentuk pecahannya dulu. Yang diwarnai itu yang kita tulis terlebih dahulu, yaitu 2. Dari keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya ada 4. Jadi tulis 2/4. Ya. 2 itu pembilang, 4 itu penyebut. 2 itu pembilang, 4 adalah penyebut. Lalu kita ke gambar yang kedua. Yang diarsir atau yang diwarnai ada berapa teman-teman? Betul, 3. Keseluruhannya ada berapa? Bagian 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 3 ini pembilang dan 4 itu penyebut. Kalau teman-teman menemukan seperti ini sangat gampang sekali. Kalau sudah bentuk penyebutnya sama, ini 4, ini juga 4, kita tinggal lihat bagian pembilangnya, bagian atasnya. Gampang kan? Di bagian atas itu 2 atau 3 yang lebih besar. 3 ya, 3 lebih besar. Atau 2 dan 3, mana yang lebih kecil? Yaitu. Nah, membandingkan ini berarti 2/4 lebih kecil dibandingkan 3/4. 2/4 lebih kecil dibandingkan 3/4. Seperti itu. Gimana? Mudah ya? Coba kalau ininya beda, ini 1/4, 2/4. Itu juga mudah. Yang penting bagian pembilang penyebutnya itu sama, itu mudah. Bentuk gambarnya seperti ini berbeda dengan yang tadi. Kenapa berbeda? Yuk kita lihat. Oke, gambar yang pertama itu yang diarsir ada 2. Ya. Untuk keseluruhannya ada 3. Oke ya. Gambar yang kedua yang diarsirnya ada 3. Keseluruhannya ada 4. Ini kan beda nih teman-teman. Penyebutnya beda. Jadi kita tidak bisa lihat bagian atasnya, tidak bisa karena penyebutnya beda. Tapi karena ini gambar itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Tinggal dilihat aja bagian yang diarsir itu lebih banyak mana. Kelihatan kan teman-teman? Ini lebih sedikit, yang diarsir ini lebih banyak. Kosongnya ini lebih banyak, yang lebih sedikit. Jadi mau teman-teman kalau lihat dari gambar yang diwarnai merah itu lebih banyak yang mana? Ayo, banyak ini atau ini? Yang diwarnai ini ya, ini banyak yang lebih diwarnai. Makanya cara menulisnya juga 2/3 lebih kecil
membandingkan menggunakan gambar itu sangat mudah, lebih mudah karena kita bisa lihat langsung dari gambarnya. Kalau ini contohnya pizza sebelah sini dan sebelah sini, yang lebih banyak dimakan yang mana? Pasti yang ini dong, kan yang dimakannya ada 3.000, sisanya sedikit. Kalau yang ini yang dimakannya 2, tapi sisanya banyak. Berarti yang lebih besar mana? Yang ini, yang di aslinya lebih banyak. Seperti itu teman-teman, semoga paham ya. Nah, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, yang cara kedua itu menggunakan garis bilangan pecahan. Kalau yang kedua ini Bu Cici tidak jelaskan, khawatir memakan waktu terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya langsung di buku paket. Jadi kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Oke, ini cara yang biasanya lebih cepat kita lakukan ya. Membandingkan langsung kedua pecahan tersebut. Ya. Bagian A. Bila penyebutnya sama, ini mudah. Langsung saja 2/6 dibandingkan 3/6. Itu udah mudah sekali. Tinggal lihat bagian atasnya. Kalau ini sama-sama 6, lihat bagian atasnya. Besaran yang mana? Besaran 3, Bu. Betul. Jadi cara menulisnya 2/6 lebih kecil daripada 3/6. Seperti itu teman-teman. Coba kita ganti ya. Kita hapus, kita bikin soal yang baru. Contohnya 1/5 dengan jangan 1, 4/5 dengan 2/5. Kira-kira bagaimana memberikan tandanya? Nah, cara memberikan tandanya, nah, penyebutnya sama apa tidak? Sama. Kalau penyebut sama, tinggal lihat bagian atasnya. 4 atau 2 yang lebih besar? 4 atau 2 yang lebih besar? 4 ya. Oke, kita langsung aja. 4/5 itu lebih besar dari 2. Ulang. 4/5 itu lebih besar dari 2/5. Mudah teman-teman, bila penyebutnya sama. Jadi kalau teman-teman menemukan soal-soal pecahan untuk membandingkan dua pecahan, lalu penyebutnya itu sama-sama 5, sama-sama 10, sama-sama 12, itu tinggal lihat bagian atasnya atau bagian pembilangnya. Pembilangnya berarti besaran mana ya? Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu kalau penyebutnya sama. Bila penyebutnya berbeda, maka disamakan terlebih dahulu. Gak bisa kalau seperti ini kan beda nih. Oh, langsung itu besaran mana ya angkanya? Tidak bisa seperti itu. Harus disamakan dulu. Contohnya seperti 3/5 dengan 1/3. 3/5 dengan 1/3. Ini sama apa tidak penyebutnya teman-teman? Lihat, ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 3. Itu tidak sama. Cara yang paling gampang itu kita samakan dulu. Samakan dulu 5 dan 3-nya. Caranya seperti ini. 3/5 sama dengan 1/3. Bikin tanda panah. Kok 15, Bu? 15 dari mana? 15 itu dari 5 kali 3. Itu yang paling mudah teman-teman. Ya, kalau teman-teman menemukan yang berbeda penyebutnya, teman-teman kalikan saja. Ya, bisa teman kalikan, bisa juga teman-teman lihat KPK. Tapi karena kita belum belajar KPK, jadi kita kalikan aja dulu ya. Nah, 5 dan 3 itu kita kalikan aja dulu. Berapa? Jadinya 15. 5 kali 3 adalah 15. 15, ini 15. Ya. Setelah itu kan udah sama nih Bu, bagian atasnya. 3 dan 1-nya itu pindahkan. Tidak seperti itu. Caranya seperti ini. Ini sudah dikali ya. Ini sudah dikali dulu. Nah, sekarang kita taruh atasnya gimana? Berapa sih atasnya? Caranya seperti ini. 15
dibagi 5 itu kan 3. Lah, 15 dibagi 5 adalah 3. Lah, 15 dibagi 5 adalah 3. 3 kali 3. Jadi kesini ya teman-teman ya. 3 kali 3 adalah 9. Oke, sekarang yang ujung. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, 5 ini dikalikan 1 teman-teman, yaitu 5. Oke ya, ulangi ya. Awalnya ini tidak ada teman-teman. Ini awalnya tidak ada. Ini tidak ada. Ini juga tidak seperti ini. Kita akan ulang agar teman-teman bisa paham. Oke. Ya. Ada 2 pecahan yang berbeda penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan dikali. Kali penyebutnya aja. Itu cara yang lebih mudah. Ya, karena kita belum bisa menggunakan cara KPK. Oke, 5 dikali 3 adalah 15. Dua-duanya kita samakan. Ini 15, ini 15. Sudah seperti itu. Cara yang kedua, 15 ini dibagi sini. 15 dibagi 5 itu adalah 3. 3 kali 3, 3 kali 3, 9. Ya. Oke, ini belum diisi, diisi. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali 1. 5 dikali 1 adalah 5. Udah sama belum teman-teman? Sudah ya. Sudah sama. 9 per 15, 5 per 15. Ini sama-sama 15. Kalau sudah sama-sama 15 itu sudah sangat mudah teman-teman. Jadi kita tinggal bandingkan. Ya, kita bandingkan 9 per 15 dengan 5 per 15. Besaran mana? Besaran 9. Ya. Jadi cara membandingkannya adalah 9 per 15 lebih besar. Lah, 9 per 15 lebih besar daripada 5 per 15. Jadi ini ke atas ya. Kita masukkan ke atas. Jadi 3 per 5 dengan 1 per 3 besaran 3 per 5. Ini yang bikin kotak. Kita akan buat kotaknya. Ini cara menyamakan penyebutnya. Ya, kalau teman-teman menemukan 2 pecahan dan dibandingkan, sedangkan penyebutnya beda, ini caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Diulang-ulang ya. Dan di latihan 3 itu nomor 2 itu ada. Nanti dijelaskan. Nah teman-teman, ini 3 cara membandingkan pecahan. Namun Bu Cuti hanya menyampaikan 2 cara saja untuk menggunakan garis bilangan pecahan. Bu Cuti sudah jelaskan di sini ya. Oke teman-teman, ini materinya sudah Bu Cuti sampaikan. Kita coba melaksanakan latihan 3. Ya, latihan 3-nya nanti akan ambil contoh 3 soal. Nah, teman-teman bisa langsung ke buku. Siapkan teman, ini adalah latihan 3. Di buku paketnya itu halaman 9 ya. Latihan 3 di buku paket halaman 9. Nah, ini latihan 3 itu instruksinya adalah tulislah nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Jadi kita fokus dengan bagian yang diwarnai. Lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke, jadi ada 3 lambang ya teman-teman. Nih lambangnya ini. Ini lebih besar, lebih besar. Kalau begini lebih kecil. Kalau ini sama dengan. Sama siapa? Kita
ada 3. Keseluruhannya adalah 4. Kalau udah sama-sama penyebutnya 4 nih, 4, lihat bagian atasnya. Bagian atasnya besaran mana? Besaran 3/4 ya. Kita langsung 1/4 lebih kecil, lihat. Lebih kecil. Lihat, lebih kecil. 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Nomor 1 gampang ya. Sudah ditulis? Semoga langsung ditulis. Sekarang bagian yang B, teman-teman. Ada 2 gambar juga. Kita perhatikan yang di akhir. Ada berapakah yang di akhir? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 keseluruhannya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Gambar yang kedua. Yang di akhir ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Ada berapa yang keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, lihat. Penyebutnya sama apa tidak? Tidak. Penyebutnya tidak sama. Jadi, tidak bisa langsung. Ya. Tidak bisa langsung seperti yang atas ya. Karena penyebutnya ya meskipun atas sama tidak berpengaruh ya. Kita lihatnya bagian bawah itu penyebut. Kalau gini, kalau karena ada gambar, ini mudah teman-teman. Kalau ada gambar lihat aja gambarnya. Kira-kira bagian yang diwarnai lebih banyak yang mana ya? Coba teman-teman perhatikan. Kalau ini kayaknya diwarnanya lebih banyak, kalau ini tuh lebih sedikit. Jadi gambar yang pertama yang lebih besar ya. Oke, caranya tuh lebih besar. 4/5 lebih besar dari 4/6. Sini lebih besar. Lebih 4/5 lebih besar dari 4/6. Mana? Ada ya? Lihat gambarnya aja teman-teman. Yang B itu lihat gambarnya. Mana ya yang di merahnya lebih banyak? Nah itu yang lebih banyak. Seperti itu. Oke, yang C yang terakhir. Nah lihat, yang diwarnai berapa? 2 bu. Oke betul 2. Keseluruhannya berapa? 4. 2/4. Oke. Yang diwarnai berapa? 2 bu. Keseluruhannya 4. Oke. Lah, kok sama bu? Ya, kalau sama lambangnya bagaimana? Ini. Sama. Sama. Seperti itu teman-teman. Latihan 3 halaman 9 nomor 1 itu lebih mudah ya. Itu sudah contohkan. Nah, dari penjelasan Bu Kiti semoga teman-teman sudah paham, sudah mengerti. Bila teman-teman masih belum mengerti, boleh diulang-ulang videonya agar teman-teman lebih mengerti lagi. Nah, untuk membuktikan teman-teman paham dan tidaknya, teman-teman akan mengikuti kasih soal latihan halaman 9, latihan 3, halaman 9, nomor 2 ya. Halamannya bukan halaman 9, halaman 10 ya, halaman 10. Jadi latihan 3 nomor 2 halaman 10 itu tugasnya. Nanti kalau dikumpulkan ke Bu Kiti akan cek siapa yang sudah paham dengan materinya, siapa yang belum terbukti atau terlihat dari hasil latihan teman-teman. Nah, ini saja materi yang bisa Bu Kiti sampaikan. Tidak banyak, tapi Bu Kiti harap teman-teman lebih paham, lebih mengerti meskipun kita belajar jarak jauh, tidak bisa langsung. Nah, Kiti mohon maaf ya bila penjelasannya banyak sekali kekurangannya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Dari Bu Kiti sekian, jangan lupa di like, subscribe dan komen, di share juga ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.